Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua, siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Surakarta. Gimana kabar kalian? Pak Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru mohon kepada kalian semua untuk menyimak kembali kontrak belajar yang sudah Pak Guru berikan di pertemuan yang sebelumnya. Mohon dibaca lagi, kemudian kalian mohon menanggapi untuk memberikan kesanggupan akan kontrak belajar yang sudah kita sepakati. Untuk selanjutnya, silahkan kalian semua sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita semua hendaknya berdoa terlebih dahulu dengan membaca Fatihatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kalian semua silakan untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah Pak Guru linkkan di GCR ini juga. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi pada pembelajaran kali ini, Pak Guru harapkan kalian nanti semuanya benar-benar menyimak dan memperhatikan apa yang telah diterangkan oleh Pak Guru. Kemudian kalian bisa mencatatnya poin-poin penting di buku catatan. Kemudian nanti tolong kalian fotokan apa yang telah kalian catat, kemudian kalian upload di GCR. Nah, itu. Nanti akan Pak Guru rekap siapa-siapa yang sudah mencatat dan siapa-siapa yang benar-benar ikut pembelajaran aktif di kelas GCR ini. Perlu Pak Guru tekankan bahwasannya untuk semester kali ini kita atau kalian harus benar-benar ikut. Kalau sudah kemarin sudah menyepakati ikut pembelajaran secara online, maka kalian harus benar-benar aktif di pembelajaran online. Kalau tidak, nanti akan ada tindak lanjut dari sekolahan. Bisa jadi kalian tidak naik kelas atau bahkan kalian nanti bisa dikeluarkan karena apa? Tidak mengikuti pembelajaran. Gitu ya. Lanjut saja, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang beriman kepada qadha dan qadar. Nah, itu adalah materinya. Kita akan membahas tentang pengertian qadha dan qadar, kemudian apa itu takdir mubrom, apa itu takdir mu'ala, dan manfaat iman kepada qadha dan qadar. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Tidak ada setangkai daun pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Semua yang telah ada di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah. Semua yang terjadi di dunia ini adalah semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu qadha? Qadha secara bahasa memiliki pengertian ketetapan atau kehendak atau keputusan. Itu adalah qadha. Qadha adalah ketetapan atau kehendak. Sedangkan qadar adalah wujud dari ketetapan itu, perwujudan dari ketetapan itu, atau perwujudan dari kehendak itu. Nah, itu adalah secara bahasa. Secara istilah, qadha artinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali.
yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta, itu namanya zaman azali. Zaman ketika bumi ini belum tercipta, ketika langit ini belum tercipta, itu namanya zaman azali. Nah, qadha itu adalah ketetapan yang Allah sudah tuliskan terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Itu qadha lah. Apa itu qadar? Qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah yang telah dituliskan tadi. Itu adalah namanya qadar, atau akhirnya biasa disebut dengan takdir. Nah, itu. Simaklah hadis tentang ketentuan Allah. An Anas bin Malik annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakala birrahimi malakam fayaqulu ar-rabbi nutfatun ar-rabbi alaqatun ar-rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiyal khalqan qala al malaku ay rabbi dzakar Zakarun au ungsa sakiyun au sa'idun famarisku famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari malaikat berkata, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Nah, segala-galanya sudah dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Itu namanya adalah qadha. Jadi tentang ajal, tentang jenis kelamin, tentang nanti rezekinya bagaimana, itu semuanya sudah dicatat ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu. Nah, itu adalah namanya qadha sejak zaman azali. Bahkan sejak zaman azali nanti akan lahir ke dunia seorang ini dengan ibu ini, lah itu sudah tercatat. Lah itu namanya adalah qadha. Tidak wujud dari kehendak, wujud dari ketetapan itu adalah namanya qadar. Lah nanti kalau sudah terlahir lah, wujud orang ini namanya sudah qadar. Nah, itu adalah makna dari qadha dan qadar. Lebih jelasnya akan Pak Guru berikan contoh. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin sengsara atau rezeki bahagia ditentukan Allah sejak manusia berada di dalam ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dalam mengalami peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah, seperti peristiwa yang dialami tersebut. Nah, untuk memperjelas pengertian qadha dan qadar, perhatikan contoh berikut. Seorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah telah menetapkan bahwa akan ada seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern Gontor. Ketetapan Allah sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qadha. Kemudian kenyataan sekarang yang terjadi itu disebut qadar. Seperti kalian itu sekarang belajar di SMP Negeri 13 Surakarta. Nah, itu adalah dulu sudah ditetapkan, itu namanya qadar. Lah sekarang perwujudan dari kehendak itu, sekarang kalian sudah belajar di SMP Negeri 13 Surakarta. Nah, itu namanya qadar, atau biasa disebut dengan takdir. Jadi kalian itu bukannya tanpa sengaja, bukannya tanpa kesengajaan kalian ada di SMP Negeri 13 Surakarta ini, tapi itu semua adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk bersyukur. Berdasarkan contoh di atas dapat diketahui bahwa antara qadha dan qadar hubungannya sangat erat. Qadha merupakan ketentuan
kehendak atau kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan atau biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada qada dan qadar itu hukumnya wajib karena ini termasuk rukun iman yang keenam. Yang keberapa? Yang keenam. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada siapa? Malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab, keempat rasul, kelima hari akhir, dan keenam adalah qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebuah takdir. Iman takdir berarti percaya bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat, sakit, hidup, mati, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Lah ini sudah dicatatkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini bisa dibaca di paket, kalian sambil buka buku paket di bab apa? Iman kepada qada dan qadar. Nanti kalian baca lebih jelasnya. Kemudian lalu muncul pertanyaan. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar, untuk apa kita berusaha jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah? Tentu kita bertanya-tanya seperti itu. Tapi harus kalian ketahui bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, namun tak ada satupun yang bisa mengetahui sebelum hal itu terjadi. Nah, kalian pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kalian? Tentu tidak. Nah, oleh karena kita tidak pernah tahu yang terjadi terhadap diri kita, maka kita diwajibkan untuk berikhtiar. Maka kita diwajibkan untuk berusaha untuk meraih yang terbaik. Nah, tentu saja ikhtiar itulah sangatlah penting. Karena sama-sama tidak tahu, maka ikhtiar kita adalah ikhtiar yang terbaik. Meskipun nanti segala sesuatunya Allah yang akan menentukan, tapi ikhtiar itu juga tidak apa? Tidak membohongi hasil. Orang yang mau belajar tentu dia akan pandai. Orang yang mau berusaha, orang yang rajin bekerja tentu dia akan sukses. Tidak ada orang sukses tanpa adanya ikhtiar. Tidak ada orang pandai tanpa adanya ikhtiar untuk belajar. Nah, seperti itu. Maka perlu kalian ketahui bahwa ikhtiar ini kaitannya juga erat dengan apa yang akan ditakdirkan Allah kepada kita. Nah, seperti itu. Maka kita harus selalu berusaha untuk berikhtiar atau berusaha untuk berusaha lah itu. Sahabat Ali yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di tangannya ada kayu gaharu. Beliau melemparkan ke tanah kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Beliau menjawab, jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Allah menciptakan neraka untuk kita. Allah menciptakan surga pun juga untuk kita. Lah, kita itu tinggal mau memilih mana dari itu semua. Nah, ikhtiar kita itu mempermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Nah, tentu kita berpikir, wah semuanya itu diciptakan untuk kita. Kalau kita mau berbuat baik, maka Allah akan memberikan surga. Kalau kita mau berbuat buruk, maka Allah akan memberikan neraka. Nah, ikhtiar kita tergantung bagaimana. Nah, ya tentu kita ikhtiarnya adalah ingin selalu berbuat baik. Nah, dan kalau kita mau berbuat baik, maka proses ini tidak akan membohongi hasil. Orang yang mau berbuat baik tentu akan diberikan surga.
juga. Tadi sudah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Takdir ada dua, ada takdir mu'alak dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang sudah mutlak. Kalau takdir mu'alak ini masih bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar. Nah, itu. Langsung saja Pak Guru jelaskan. Takdir mu'alak. Mu'alak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi kunci ikhtiar ini sangat penting. Contohnya, takdir mu'alak itu kepandaian, kesuksesan, kesehatan, kemakmuran. Nah, itu. Orang tidak akan pandai kalau tidak belajar. Jadi takdirnya sudah ditentukan oleh apa? Ikhtiarnya. Ikhtiarnya tadi apa? Belajar. Orang tidak akan sehat kalau tidak mau menjaga pola hidup sehat. Itu takdirnya ditentukan oleh bentuk usahanya atau bentuk ikhtiarnya. Orang tidak akan kaya kalau tidak mau bekerja. Nah, itu namanya takdir mu'alak. Takdir yang ditentukan oleh bentuk ikhtiar atau bentuk usahanya. Nah, lain lagi dengan takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir sesuatu yang sudah mutlak, yang sudah tidak bisa apa digantungkan kepada manusia, tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Seperti usia, jenis kelamin, nah, itu tidak bisa dirubah, tidak bisa digantungkan kepada manusia itu sendiri, karena manusia tidak mampu mengikhtiarkan atau mampu mengusahakan. Kamu bisa mengikhtiarkan jenis kelaminmu, tidak bisa. Kamu bisa mengikhtiarkan ajalmu agar diperpanjang, tidak bisa. Kalau ajal itu ya tidak dapat diperpanjang, tidak pula dapat dipercepat. Nah, itu adalah contoh dari takdir mubrom. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Ini Pak Guru berikan contoh agar kalian lebih jelas terhadap takdir mubrom. Pada tahun 96 atau pada tahun 69 lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat masih usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar, energi dan tumbuh sehat. Menurut pandangan perkiraan Umam kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65. Namun saat usianya 25 tahun ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya semua sudah ditentukan Allah. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak. Nah, kalau menurut pandangan kan tadi 65, tapi kenyataannya 25 tahun. Nah, berarti Allah memang sudah mentakdirkan kelak Umam ini akan meninggal pada hari ini. Kemudian pada usia sekian itu sudah ditakdirkan dahulu sejak zaman azali. Nah, itu namanya adalah takdir mubrom. Sekarang manfaat beriman kepada qadha dan qadar. Pak Guru menjelaskannya singkat saja. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca sendiri di buku paket. Kemudian apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan Pak Guru lewat WA, langsung WA Pak Guru saja. Nanti Pak Guru akan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari kalian. Sekarang manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar, menenangkan hati. Jadi apabila terjadi sesuatu, oh ya ini memang sudah kehendak Allah, akhirnya hati kita, jiwa kita menjadi lebih tenang, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Oh kalau diberi musibah, oh ini sudah merupakan kehendak dari Allah. Nah akhirnya kita bisa menerima dengan sabar dan menyikapinya dengan syukur. Nah, kalau mendapat musibah bersabar, kalau mendapat nikmat yang lebih ataupun mendapat nikmat kita bersyukur, mendapat musibah bersabar juga bersyukur, mendapat nikmat yang lebih bersabar juga bersyukur.
bersyukur. Karena bagaimanapun semua ini adalah sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan sifat optimis. Oh, pokoknya siapa yang mau berusaha, maka Allah akan memberikan hasil sesuai dengan usahanya. Jelas apa? Dalilnya sudah jelas. Barang siapa yang mau mengubah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Lah, itu jelas. Maka kita harus bersikap optimis terhadap segala sesuatu yang kita usahakan. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong. Akhirnya kalau kita kaya, oh ya ini adalah semata-mata karena memang pemberian dari Allah semata-mata karena Allah telah mentakdirkan untuk saya. Apabila kita pandai, oh ya ini adalah semata-mata karena memang Allah sudah mentakdirkan kepada saya menjadi orang pandai. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Sifat takabur ini menjadi hilang. Nah, itu mungkin hanya itu yang bisa Pak Guru jelaskan. Sekali lagi Pak Guru tekankan, mohon apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi dicatat, disimak baik-baik. Apabila belum paham bisa diulang lagi video ini, kemudian didengarkan dan diperhatikan lagi. Jangan lupa nanti difoto dikirim di GCR. Dan apabila ada yang belum jelas, nanti bisa bertanya kepada Pak Guru lewat via WA. Mungkin hanya ini yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.